Perkenalkan, nama saya Heri Pramono. Di sini saya akan menjelaskan tentang Candi Ratu Boko. Langsung saja pada pokok bahasan kali ini, yaitu tentang sejarah dari Candi Ratu Boko. Yang kedua, bangunan Candi Ratu Boko. Yang ketiga, letak geografisnya dari Candi Ratu Boko itu di mana dan seperti apa nanti. Selanjutnya ada bangunan dari Candi Ratu Boko, prasasti Ratu Boko, dan reliefnya. Jadi pokok bahasan kali ini nanti kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama ada sejarah dari Candi Ratu Boko. Dibangun pada sekitar abad ke-8 oleh Raja Rangkai Panangkaran. Candi ini memiliki corak Hindu-Buddha, ditemukan pada abad ke-17 oleh seorang arkeolog dari Belanda yang bernama H. de Graaf pada tahun 1790. Lalu Rakai Panangkaran membangun wihara Abhayagiri Wihara pada tahun 792 Masehi. Ini udah Masehi ya, bukan sebelum Masehi. Yang kedua ada letak geografis dari Candi Ratu Boko. Yang pertama, terletak di Dusun Dawung, Desa Boko Harjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berada di daerah perbukitan menoreh dengan ketinggian antara 200 sampai 229 mdpl atau meter di atas permukaan air laut. Area arkeologi berada di atas bukit, jadi letak geografisnya atau tempatnya sedikit agak tinggi ya, karena berada di perbukitan atau di atas bukit, lumayan tinggi juga. Nah, adapun gerbang yang pertama di sini terbagi jadi 2 gerbang ya guys. Yang pada gambar yang pertama itu yang gambar yang atas, yang itu yang ada orangnya, itu gerbang pertama. Nah, terbuat dari batuan andesit, gerbangnya atau batunya. Tembok dan tangga terbuat dari batu kapur putih halus. Jadi tangganya dan temboknya itu terbuat dari kapur putih halus. Panjang pintu 12 meter. Jadi panjangnya pintu pertama ini memiliki 12 meter. Lebarnya 6,90 meter dan tingginya 5,5 meter, dan memiliki 3 pintu nih untuk gerbang pertama. Nah, jadi itu ciri-ciri dari gerbang pertama. Adapun terdapat tulisan Panapuara atau mungkin dalam bahasa Jawanya ya Panapuoro, yang merupakan keturunan dari Rangkai Panangkaran. Nah, selanjutnya ada gerbang kedua nih, terbuat dari batuan andesit juga. Nah, tembok dan tangga terbuat dari batu kapur putih masih sama. Terus panjang pintunya 18,60 meter, lebar 9 meter, tinggi 4,50 meter, dan memiliki 5 pintu. Tadi pada gerbang pertama kan memiliki 3 pintu nih, 3 pintu. Jadi untuk gerbang yang kedua ini memiliki 5 pintu guys. Jadi satu yang gerbang utama yang kotak itu yang agak lebar, yang kedua yaitu yang kanan kiri agak lebar dikit, yang
atapnya kerucut tuh, yang keduanya lagi yang sebelahnya lagi yang paling kecil. Nah, Candi Pembakaran dan Sumur Suci. Jadi di Candi Ratu Boko ini terdapat Candi Pembakaran dan Sumur Suci juga. Terbuat dari batuan andesit masih ya, memiliki panjang 22,60 meter, lebarnya 22,33 meter dan memiliki tinggi 3,82 meter. Candi ini digunakan untuk pembakaran mayat. Diperkirakan candi ini berbentuk bujur sangkar, dinding bangunan berbentuk teras berundak. Itu untuk apa? Pada batuan andesit yang pertama ya guys. Untuk candi pembakaran mayat atau candi pembakaran. Adapun yang kedua yaitu Sumur Suci. Nih. Untuk Sumur Suci sendiri memiliki 1,30 meter kali 1,80 meter dan kedalaman sumur sekitar 2 meter. Jadi lebarnya itu atau diameternya ya guys, yaitu 1,30 meter kali 1,80 meter. Candi ini digunakan untuk upacara keagamaan oleh agama Hindu. Jadi tidak hanya agama Buddha aja nih yang upacara di Candi Ratu Boko. Jadi mungkin pada zaman dulu nih ya, nilai-nilai toleransi beragama ini sudah sangat berkembang banget, sudah diterapkan oleh nenek moyang kita. Nah, untuk selanjutnya ada Paseban. Nah, Paseban ini dibagi menjadi dua juga nih, Paseban Timur dan Paseban Barat. Nah, Paseban ini terdiri dari dua batur, yaitu Batur Timur yang memiliki panjang 24,5 meter, lebar 13,3 meter, serta tinggi 1,16 meter. Dan sedangkan Paseban Barat memiliki panjang 24,42 meter, lebar sorry ya karena banyak typo di sini. Lebarnya 13,3 meter dan memiliki tinggi 0,8 meter. Paseban ini didirikan secara berhadapan, jadi mungkin berhadapan depan dan belakang atau sampingan atau gimana ya. Intinya berhadapan, saling berhadapan. Fungsi dari candi ini pada zaman itu digunakan sebagai ruang tunggu bagi siapa saja yang hendak menemui raja. Jadi Paseban ini digunakan, maupun Paseban Timur, Paseban Barat, itu digunakan untuk menunggu siapa yang ingin bertemu raja. Mungkin alasan dari dibagi Paseban Timur dan Barat, mungkin kalau menurut saya sendiri nih ya, mungkin untuk memisahkan antara lelaki dan wanita, mungkin saja, atau mungkin bisa juga yang satu untuk menunggu untuk rakyat, yang satu untuk pejabat-pejabat, mungkin aja ya, karena pada zaman itu kan masih sangat kasta-kasta gitulah. Nanti gue pindah dulu nih. Adapun pendopo di Candi Ratu Boko, pagarnya memiliki panjang 40,80 meter, lebar 33,90 meter dan tinggi 3,45 meter. Bagian dasar dan atap terbuat dari batu andesit ya, karena banyak banget yang terbuat dari batu andesit dari candi-candi di Jawa Tengah khususnya. Tubuh bangunan terbuat dari batu kapur halus. Nah, jadi ada kombinasi dari batuan andesit dan kapur putih halus ya.
Ada dua batur dalam pagar. Yang pertama, batur bagian utara memiliki panjang 20,57 meter, lebarnya 20,48 meter dan tinggi 1,43 meter. Batur kedua yaitu bagian selatan. Tadi kan pertama nih bagian utara, batur bagian utara. Jadi yang kedua ada bagian utara nih, batur bagian utara berada di pingitan, memiliki panjang 20,50 meter, lebarnya 7,4 meter, tingginya 1,51 meter. Kedua batur ini terhubung pada sebuah lorong, jadi ada lorongnya saling berhubung ya, terhubung dari sebuah lorong yang terbuat dari batu andesit juga. Di atas atap batur terdapat 24 umpak dan masih ada 12 umpak di pingitan. Ini sorry ya karena typo. Di luar dinding pendopo arah tenggara, jadi arah tenggara mana nih? Arah sana ya. Terdapat sebuah teras batu yang masih utuh. Di ujungnya terdapat 3 buah candi kecil yang digunakan sebagai tempat pemujaan. Jadi sesuai yang dijelaskan tadi, jadi mungkin ini pendopo yang menghadap arah tenggara, yang ini untung saja masih utuh nih guys. Jadi di ujungnya terdapat 3 buah candi nih, 1, 2, 3, yang paling besar yang tengah ya. Dan ini dulunya pemujaan, mungkin dulu ya banyak para dewa-dewa ya yang dipercayainya untuk mengirim doa, bahkan ya, karena kan tadi di sana juga ada tempat pembakaran juga, jadi bisa saja ini bisa meminta para dewa atau meminta para leluhur untuk mendoakan leluhur ya, atau yang lainnya juga. Nah, adapun kaputren nih guys, dia terdapat di Candi Ratu Boko. Kaputren ini terbagi menjadi 2 nih. Yang pertama ada 28 kolam, yaitu terbagi-bagi nih juga. 14 kolam besar berbentuk bulat, 13 kolam kecil berbentuk bulat, dan 1 kolam berbentuk kotak. Kolam ini terdapat pada kompleks bagian selatan. Jadi untuk kaputren yang pertama kaputren yang pertama itu berada di kompleks bagian selatan. Untuk yang kedua ada 7 kolam, 5 kolam besar dan 2 kolam kecil yang terdapat pada bagian utara kompleks. Tadi kan ada di yang 28 kolam ini kan berada di selatan, yang 7 kolam ini berada di bagian utara kompleks. Oke, masih di kaputren. Jadi batur dari kaputren ini, batur selatan memiliki panjang 21,43 meter, lebar 22,7 meter dan tinggi 1,75 meter. Batur utara memiliki panjang 16,4 meter dan lebar 14,90 meter. Adapun terdapat Kalamakara. Kaputren merupakan tempat khusus wanita. Bangunan ini terbuat dari batuan andesit. Wow, jadi batuan andesit ini sangat melimpah banget ya. Nah, Candi Batu Kapur. Jadi dari segi gambarnya mungkin dulu-dulunya nih ya, kalau saya amati dari referensi yang lainnya nih, katanya ada istilahnya atapnya nih. Atapnya itu istilahnya tiangnya ini mulai dari tiang, dan atapnya ini terbuat dari kayu. Jadi besar kemungkinan ini udah rapuh dan hancur, udah hilang semua. Jadi
kemungkinan ini ada atapnya katanya, sesuai referensi yang aku baca. Jadi Candi Batu Kapur ini adalah sebuah pondasi berukuran 5 kali 5 meter. Mungkin ya kalau 5 kali 5 meter ya mungkin persegi ya jadinya ya, karena sama sisinya. Yang dibangun dari batu kapur ya, tentulah namanya juga Candi Batu Kapur ya. Untuk fungsinya sendiri nanti bisa ditanyakan ya di kolom komentar. Terdapat gua. Nah, jadi uniknya di Candi Ratu Boko ini terdapat dua, selalu berpasangan antara depan belakang, kiri kanan, utara dan selatan, timur dan barat, itu selalu ada dua. Nah, jadi untuk gua yang pertama ada Gua Wadon nih, atau Yoni. Yang Wadon itu artinya perempuan. Gua Wadon ini memiliki lorong persegi. Lorongnya jadi persegi ya. Tingginya 1,3 meter. Jadi nggak terlalu tinggi amat ya. Mungkin kalau masuknya bungkuk juga ya. Lebarnya 3 meter dan dalamnya 1,7 meter. Jadi nggak terlalu lebar-lebar amat dan nggak terlalu luas amat, cuma agak ya mungkin kebantu mungkin dari pintunya ya yang lumayan lebar. Yang kedua ada Gua Lanang atau Lingga, atau dalam bahasa Indonesianya Gua Laki-laki. Gua Lanang ini memiliki lorong persegi, lebarnya 3,7 meter, dalamnya 2,9 meter, dan tingginya 1,3 meter. Nah, dari tingginya mungkin sama karena tingginya sama, terus agak luasan yang Gua Lanang ini ya ketimbang Gua Wadon. Nah, fungsi dari gua ini yaitu tempat untuk bermeditasi. Jadi untuk mungkin biar lebih tenang, lebih rileks, jadi dibuatkan tempat khusus untuk bermeditasi. Nah, kali ini sudah sampai prasasti. Adapun prasasti Abayagiri Wihara. Isi prasasti tersebut mendasari dugaan bahwa keraton Ratu Boko dibangun oleh Rangkai Panangkaran. Prasasti Abayagiri ditulis dengan aksara Pranagari. Dalam prasasti tersebut menyebutkan bahwa Raja Taja Purnama Panangkarana memerintahkan pembangunan Abayagiri Wihara. Ini untuk penjelasan pada Abayagiri Wiharanya ya. Adapun prasasti dari Siwa, kalau mungkin dalam Buddhis itu V-nya sering dibaca W. Jadi Siwagra. Prasasti yang berasal dari Kerajaan Medang, Jawa Tengah, tertulis Candra Sengkala atau Walung Gunung Sangwiku, yang bermakna angka tahun 778 Saka atau 856 Masehi. Prasasti ini dikeluarkan oleh Dyah Lokapala Rakai Kayu Wangi segera setelah berakhirnya pemerintahan Rakai Pikatan. Prasasti ini menyebutkan deskripsi kelompok Candi Agung yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa disebut Siwagra, atau mungkin karena saya juga belum tahu benar ya dalam membacanya, bisa Siwagra atau Siwagraha.
gerha atau apalah. Nah, prasasti Wanua Tengah 3 nih. Adapun prasasti Wanua Tengah 3. Di dalam prasasti ini dicantumkan daftar lengkap dari raja-raja yang memerintah bumi Mataram pada masa sebelum pemerintahan Raja Rake Watukara Dyah Balitung. Prasasti ini dianggap penting karena menyebutkan 12 nama Raja Mataram, sehingga melengkapi penyebutan dalam prasasti Mantiasih atau nama lainnya prasasti Tembagakedu yang hanya menyebut 8 nama raja saja. Nah, ini ada prasasti, jadi prasasti Abhayagiri Wihara, yaitu prasastinya seperti itu ya guys, bisa dilihat yang paling kiri, yang tengah prasasti Abhayagiri Wihara itu, tapi kalau dari foto itu nggak terlalu jelas ya. Adapun prasasti Wanua Tengah 3 nih, mungkin agak terlihat, mungkin karena kurang di zoom ya, terlalu kecil. Adapun relief nih, yang pertama menggambarkan jasad wanita yang berada di depan gua wadon. Reliefnya menggambarkan lelaki yang berada di atas bukit. Jadi kekurangan kali ini yaitu tentang reliefnya. Saya belum cari tentang reliefnya, gambar reliefnya. Jadi mungkin teman-teman bisa browsing sendiri dari relief dari Candi Ratu Boko ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Sekian. Terima kasih.